episode sebelumnya, kita ngomongin biasanya apa aja alasan orang takut jatuh cinta. Setelah tim kita coba survei, ternyata banyak yang jatuh cinta memilih jalan ninja, yaitu situationship. Itu yang bakal kita bahas di episode kali ini. Kak Langit udah pernah dengar atau familiar sama istilah situationship ini? Mungkin karena aku gennya tuh gen Z kali ya. Wih. Sorry. Kirain baru Milenial ngomong kali ya. milenial ya. Jadi aku lebih sering mendengar istilah FWB ketimbang situationship. Apaan tuh? Tapi kayaknya menjuru pada makna atau arti yang sama, which is jalanin hubungan dengan benefit tanpa ada ikatan Apapun ya, nggak ada komitmen. label. Gitu kali ya. Betul. Jadi FWB apaan? Friend with a benefit. Jadi teman dengan keuntungan gitu kali ya. Ada filmnya juga nggak sih zaman dulu itu, makanya mungkin ini trending istilahnya zaman dulu gitu. Bener. Mungkin zaman sekarang juga bukan cuma istilahnya doang yang familiar, tapi memang kondisi ini sering banget kita temuin, entah itu orang-orang dekat, teman, atau bahkan kita sendiri nyaman sama situationship ini. Tim kita coba cari data lagi sebenarnya, karena fenomena ini atau situasi seperti ini gampang banget ditemui. Artinya memang ini bukan hal yang sulit atau aneh lagi gitu. Jadi kita coba, tim kita coba akan menginformasikan kira-kira pro and cons-nya untuk hubungan FWB ini atau situationship ini seperti apa. Kita bakal bahas di episode ini ya Kak ya. Yes, betul banget. Jadi kita akan coba mengkuliti kira-kira apa yang menjadi pro dan cons dari hubungan tanpa status kayak gitu kali ya. Atau hubungan dengan manfaat. Ini bahasa harfiahnya gitu sih, hubungan dengan manfaat. Iya kan ya. Aneh juga jadi di Indonesia kan ya. Jadi kita mulai dari mana nih? Dari pro-nya dulu atau dari cons-nya dulu? Mending Mungkin gimana? kita coba, kalau biasanya orang itu lebih fokus kepada pro-nya dulu, mungkin kita kebalikan. Kita vice versa. Jelek-jeleknya ya. Kita coba angkat yang ngejelekin dulu sehingga jadi at the end itu orang bisa melihat sisi positif gitu kali. I see. Walaupun sebetulnya selalu akan ada plus minus kembali Ada lagi dong. ke masing-masing perspektif. Bahwasannya itu bakalan tetap pro atau menjadi con, tetap oke atau nggak oke, balik lagi kepada pendengar. So kita akan coba memulai dengan kontranya terlebih dahulu. Kira-kira Kak Bumi, setelah kita minta tolong dari tim untuk mengulik-ulik, kira-kira kontra apakah yang paling sering muncul dalam sebuah hubungan tanpa status atau hubungan dengan manfaat ini, atau FWB atau situationship kira-kira? Ini di urutan pertama, tim kita pas banget ya, udah taruh di sini. Ini adalah rentan baper sepihak. Oke. Ada yang bilang cinta bertepuk sebelah tangan ya, kita sering dengar kalimat itu juga. Nah, mungkin itu bisa berlaku juga di hubungan FWB ini. Nah, namanya nggak ada label ya, nggak ada komitmen di sini. Kita cuma temenan, tapi apa nih, bermanfaat sih. Memberikan manfaat satu sama lain. Iya, kasih simbiosis mutualisme gitu. Mutualisme. Iya, betul. iya gitu. Jadi bisa aja nih salah satu dari antara kita atau dia ini rentan baper. Jadi misalkan nih aku sama si Bambang. Jadi kita ini dalam situationship. Nah, ketika Bambang pergi sama orang lain, hangout atau mungkin dia ngedate lah, jangan bilang hangout ya, jelas-jelas dia ngedate kayak gitu sama pihak ketiga. Karena aku baper, si anjir, kenapa si Bambang pergi sama dia gitu lah. Tapi kan kita nggak berhak untuk ngapa-ngapain. Orang kita nggak ada status, nggak ada label gitu loh. Itu paling rentan dan paling menyakitkan sih kayaknya. Betul banget. Selain itu mungkin apa nih? Apa kira-kira menjadi kekurangan atau kontra daripada FWB? Kalau aku ya Kak, kalau aku ngelihat nih dari kehidupan sehari-hari aja, yang bukan banyak ya orang-orang yang memilih untuk menjalin hubungan tanpa komitmen atau FWB-an atau situationship itu biasanya tuh tidak ada kepastian nggak sih? Lebih rata-rata kayak cuma yaudah jalan aja nggak? Yang penting Jalan aja dulu gitu ya. Bener. Iya. Nggak ada kepastian, bener. Jadi nggak tahu nih ke depannya bakal kayak gimana. Kita nggak, kadang kan kita juga ini ya, kayak halu-halu sedikit sih. Padahal kita baru jadian nih, tapi kita udah ngebayangin besok kalau kita punya anak namanya siapa ya gitu, sekolah di mana gitu.
Tapi itu kalau misalnya pacaran tuh. Tapi kalau misalkan FWB kita nggak bisa, punya imajinasi terlalu jauh gitu. Karena seperti yang Kak Langit bilang tadi, yang namanya kepastian itu nggak ada di hubungan FWB ini gitu. Bener. Selain itu apalagi Kak Bumi kira-kira? Kita nggak bisa nuntut, orang itu juga buat loyal. Kayak yang aku bilang tadi, aku pacaran sama si Bambang, kemudian Bambang, ngedate sama si Budi, aku nggak bisa marah. Aku juga nggak bisa nuntut Bener. dia, Bambang kamu nggak bisa nih, jalan sama si Budi," gitu. Nggak bisa. Kenapa minta loyal, Bener. orang kita nggak ada apa-apa, jadi nggak ada peraturan yang harus dilanggar dan diikutin gitu loh. Jadi ya kita sakit hati sendiri. Bener banget sih. Jadi kayak kadang aku suka berpikir bahwasannya kenapa ya orang itu mau ada dalam hubungan seperti ini gitu loh. Padahal Kenapa di coba? satu sisi dia tuh bisa kayak itu tadi, dia bisa pergi dengan siapa aja gitu kan. Kalau seandainya Oh, dia ketemu orang lain, dia bisa pergi dengan siapa aja gitu. Itu tuh kayak satu film series sebetulnya yang baru banget tayang di Netflix. Itu judulnya One Night Stand. oh iya aku mau nonton itu, udah masuk list. Jadi di awal ceritanya tuh si cewek namanya Pang Peng. Wait, ini ya series Thai ya, tapi bukan BL. Series Thai bener. Iya. Bukan. Uh-huh. Jadi emang ini tuh salah satu seri biasa. Pemainnya memang untuk hetero ya, bukan BL-BL-an. Jadi mereka tuh bertiga. Ada Pang Peng, ada Queen, ada juga Gail. Nah, kebetulan si Pang Peng itu terkenal banget dengan yang istilah namanya Queen of One Night Stand gitu loh. Jadi dia tuh Pang Peng ini dia ngomong cewek? kayak gini. Cewek, jadi mereka bertiga Oh, tuh oke. semua cewek. Jadi Pang Oh, Peng itu cewek, kemudian si Queen juga cewek, dan si Gail itu juga cewek. oke. Dan si Pang Peng tuh di kampusnya tuh terkenal dengan sebutan Queen of One Night Stand. Jadi ada satu conversation antara dia sama cewek yang pernah dia tidur bareng. Dia tuh sempat ngomong kayak gini, kita tuh tidur bareng bukan berarti aku jadi milik kamu atau kamu jadi milik aku. Cool. Jadi kamu nggak berhak untuk ngatur-ngatur aku. Aku langsung wow. Yep. Bener juga ya, ini Bener. yang namanya cuma sekedar have fun. Yes, no string attached. Betul, kayak cuma sekedar one night stand atau sekedar FWB-an doang. Jadi loyalitas atau kita mau minta konfirmasi untuk sebuah keloyalitasan atau status ini nggak bisa. Gak bisa. Apa yang disampaikan pempang pang peng atau pengpang itu ya make sense gitu loh, karena memang tuh mereka hanya sekedar ya udah FWB-an, nggak ada yang lain gitu. Doesn't mean I sleep with you dan you request atau bargain something yang sebetulnya karena kita sudah tidur berarti kita harus punya status. No, itu Bener. dia. Ini mungkin kalau misalkan pendengar juga nggak relate sama cerita ini, mungkin bisa dibayangin logikanya mungkin kayak di Indonesia ini nikah siri ya. Kita nggak bahas masalah agamanya nih, kita bahas Benar. masalah hukumnya. Jadi meskipun Betul. meskipun sudah nikah siri, tapi kalau terjadi apa-apa setelah pisah nanti nggak bisa nuntut gono gini gitu, karena nggak ada Benar. terregister secara hukum. Nah kayak gini nih, Betul. ini bisa dibilang situationship juga nggak? Iya kan, konsepnya sama meskipun memang namanya berbeda kayak gitu. Bener, walaupun sebetulnya nikah siri itu ada punya, kita setidaknya ada ikatan ya. Ada. Tetap aja kita nggak bisa meminta something yang dia harus loyal ke kita. No. Nggak bisa nuntut. Dan mungkin kontra lain kali ya yang bisa kita lihat adalah bisa jadi tempat bersembunyi. Artinya bahwa Kayak gimana tuh? menghindari tanggung jawab. Oh, Kayak ya udahlah kita sekedar enjoy aja gitu kan. Jadi misalnya kalau lagi kenapa ya udah itu urusan kamu gitu kali ya. Iya bener-bener. Oke. Jadi kayak ya kita datang pas lagi enak-enak aja gitu loh. Jadi pas lagi ada Betul. susah ya udah, bukan tanggung jawabku juga untuk menafkahi, taking care. Mungkin kalau lagi sakit ya aku ada aktivitas lain. Toh juga kita nggak pacaran gitu loh. Benar. Nggak ada beban juga untuk nge-reject itu gitu loh. Bener juga sih. Bener banget. Bisa lepas tanggung jawab ya. Betul. Jadi kayak oke. Inilah kekurangan kalau seandainya kita memilih untuk menjalin sebuah FWB-an ya. Berat juga ya. FWB itu sebetulnya kembali ke apa yang menjadi komitmen atau perjanjian kali ya sebetulnya kayak gitu. Nggak boleh baper, atau mungkin kalau aku pergi dengan si A atau si B, begitupun juga kamu dengan si A si B, aku nggak boleh marah atau cemburu. Dan mungkin yang satu lagi nih yang paling
perlu kita wanti-wanti kali ya. Sebetulnya kalau seandainya FWB ini kan kita bisa bebas dengan siapa aja. Mungkin dari segi kesehatan juga ini perlu diwaspadai ya, bahwasannya ketika membangun hubungan dengan A, B, C, D sampai Z mungkin, terus dia datang menghampiri kita nggak tahu bahwa si A, B, C, D sampai Z itu mereka bersih atau seperti apa, ini kan juga bisa menjadi bahaya. Jadi untuk segi kesehatan boleh dipertimbangkan untuk poin yang kontranya ya, bahwasanya untuk membangun hubungan FWB ini, poin terakhir ini sebetulnya orang sering melupakan, tapi ternyata dia punya pengaruh paling powerful. Iya, terutama untuk hidup kamu ya. Betul banget. Jadi mungkin itu kira-kira kontra ya Kak Bumi ya, untuk kontra yang ditimbulkan dari sebuah hubungan FWB atau hubungan dengan keuntungan atau friend with benefit atau situationship yang saat ini lagi tren dengan istilah itu. Nah, karena kita tadi sudah melihat kekurangannya atau sisi-sisi yang kurang baiknya, nah coba kita melihat dari kelebihan atau pro dari hubungan FWB ini sendiri. Kira-kira Kak Bumi ada gambaran nggak atau punya ide, atau mungkin setelah dicek lagi dari informasi yang kita dapat, apa kelebihannya? Biar teman-teman yang tadi udah pesimis mungkin sedikit optimis dengan melihat pro atau kelebihannya. Kalau menurut aku, ketika ada di situationship ini, kayak berasa lebih aman dan private gitu loh. Oke. Jadi kan di sini di Indonesia ini masih banyak gay yang dia belum melela. Jadi hubungan resmi kayak pacaran itu bisa aja terasa lebih beresiko karena kita belum melela atau belum out ke publik gitu. Misalkan nih takut ketahuan sama keluarga, tempat kerja, atau juga lingkungan. Jadi kalau misalkan tanpa status, ya udah kita nggak perlu pas ditanyain kayak gitu, ini siapa gitu. Kan kita nggak ada beban buat bohong juga. Kalau misalkan kita pacaran tapi ditanya sama temen, ini siapa temen kamu? Yang pertama kita beban bohong, kemudian juga kita takut perasaan pasangan kita terluka gitu. Jadi kayak ini lebih aman dan private aja sih menurutku ya, di bagian pro-nya gitu. Jadi sebetulnya selain minim tekanan sosial atau lebih aman dan privacy, sebetulnya hubungan FWB ini juga lebih fleksibel. Jadi bisa menikmati kedekatan emosional atau seksual tanpa tuntutan besar. Nah, ini tuh biasanya sering terjadi di kota-kota besar ya. Orang-orang yang mungkin sibuk dengan aktivitas kerjanya atau punya beban kerja yang tinggi sehingga mereka kayaknya sulit untuk menemukan pasangan-pasangan buat komitmen. Menjalin FWB itu sebetulnya juga menjadi salah satu, bukan solusi ya. Bener. Artinya di sini disclaimer, kita tidak membenarkan ini kembali lagi ke pendengar. Iya, benar atau enggak terserah kamu ya. Cuman memang jika dilihat bahwasannya hubungan FWB ini punya fleksibilitas yang cukup oke, dalam arti sebagai seorang yang punya karir yang mentereng atau kesibukan yang begitu padat banget, sehingga untuk membangun sebuah hubungan romansa yang penuh komitmen tuh kayaknya agak susah banget. Tapi walaupun tetap bisa sibuk dan juga menikmati hubungan yang emosional dengan melibatkan aktivitas seksual, FWB itu memberikan sebuah fleksibilitas yang luar biasa bagus untuk orang-orang yang sibuk di luar sana. Iya, benar. Seperti itu. Aku kayaknya pernah situasi seperti itu deh, pas zaman kayak kerja, jadwal kita nggak menentu nih. Terus kan kita nggak bisa nih kalau misalnya pacaran nanyain kamu udah makan siang belum, atau mau makan malam bareng, yang tiap hari kita harus komit kayak gitu, nggak bisa. Intinya nggak bisa komitmen. Nah, tapi fleksibilitas hubungan ini itu ditawarkan atau bisa kita dapetin di situationship ini gitu. Pas kita jadwal kerja, ya udah kita kerja, nggak usah sibuk nanyain pacar kita gimana, apa kabar dan lain-lain. Tapi ketika kita lagi butuh nih atau lagi pengen nih, kamu di mana, ketemuan yuk gitu. Ya udah gitu. Jadi fleksibel ini kayaknya alasan yang cukup kuat ya untuk bisa tetap bertahan di situationship ini kalau gitu. Selain itu mungkin mengurangi rasa sepi kali ya, yang tadi karena memang mungkin karena kita yang pertama mungkin karena sibuk, kita juga butuh romansa sebagai orang dewasa ya, kita nggak menutupi itu. Tapi setidaknya dengan punya friend with benefit, setidaknya kita bisa menutupi rasa kesepian itu. Atau mungkin dengan terbatasnya ruang gerak untuk komunitas di Indonesia, FWB ini juga sebetulnya menjadi tempat yang cukup membantu
untuk pelepasan emosional atau punya companionship atau mungkin jadi support emosional, support system lah ya, yang sebetulnya tanpa harus punya ikatan yang melebalkan bahwa oh dia pacar aku pacar dia gitu kali ya. Jadi sebetulnya membantu untuk mengurangi rasa sepi juga sebetulnya. Tapi aku jadi pertanyaan juga nih ke Kak Langit, sebenarnya proses situationship ini atau FWB ini adalah salah satu fase dari orang yang tidak suka berkomitmen menjadi komitmen, atau sebenarnya ini adalah suatu entitas lain? Karena aku juga pernah mengalami ini ya. Aku menganggap bahwasanya ini adalah suatu fase dalam hidupku, dalam saat itu kayak apa ya, lagi audisi aja gitu loh. Kita menggelar audisi atau mencari pacar. Jadi dalam waktu bersamaan kita punya 3 FWB, 5 FWB. Jangan dibayangin yang ini ya, yang berhubungan terus kayak gitu. Maksudnya ini yang romansa aja gitu. Betul. Gitu. Jadi kayak kita ngedate bareng, kita nonton bareng, kita hangout bareng, hari ini sama si A, kemudian besok sama si B gitu. Ini dalam masa pencarian yang mana sih yang lebih cocok ke aku gitu loh. Nanti setelah aku udah oke, udah klik, dan kita akan resmikan itu dan tinggalkan dunia situationship atau FWB ini. Gimana? Mungkin bisa dibilang proses juga nggak sih? Jadi sebetulnya aku pun seperti itu, sempat menjalin hubungan cukup lama dengan seseorang, sampai akhirnya kayaknya hubungan itu sempat rentang, dalam arti bahwasanya pernah ada di fase bukan bosan ya, kayaknya tidak begitu worth it menjalin hubungan dengan dia dalam tanda kutip untuk punya status resmi seperti itu. Sampai akhirnya kami tuh menjadi sahabat, menjadi teman yang memang kalau ketemu sometimes masih bisa menikmati. Itu kategori sex buddy nggak sih? Tipis-tipis ya. Iya kan? Bener. Tapi kalau FWB ini kita masih ada romansanya sedikit gitu loh. Tapi kalau misalkan kita nggak ada romansa, itu sex buddy aja gitu loh. Kayak cerita temenku, dia di apartemennya ada tetangga di lantai lain. Kalau nggak pernah nanya sudah makan belum, hal-hal sepele gitu, nggak, tiba-tiba lagi pengen nih ketemu gitu. Itu sex buddy. Kalau yang tadi kayaknya kategorinya masih situationship ini ya. Karena masih ada romansa di sana. Betul banget. Betul. Dan kalau bicara soal sex buddy itu juga aku personally pernah mengalami itu sendiri ya. Jadi waktu itu aku tinggal di lantai 1 dan seorang ini di lantai 3. Ditungguin terus nggak tuh di gerbang? Jadi memang kenapa? Ditungguin terus nggak di lobi? Jadi kita tuh dekatnya lewat Line, okay. Line Nearby. Line ini aplikasi ya guys. Kan di Indonesia kurang populer nih, barangkali nggak tahu. Betul. Jadi kemudian kita berkenal lewat aplikasi itu, dan memang kita nggak ada melibatkan emosional apapun. Emosional pun nggak sama sekali. Jadi memang hanya cuma sebagai tempat pelampiasan aja kali ya. Memang seperti tadi sex buddy doang. Jadi misalnya dia lagi pengen, oke, tinggal ngechat turun ke bawah, atau misalnya aku lagi pengen ngechat naik ke atas. Oh, jadi siapa yang memulai duluan nih ya? Siapa yang mau bersilaturahmi? Kadang tuh durasinya tuh tidak perlu lama gitu, yang penting udah selesai, bye gitu aja. Iya benar, nggak harus chit-chat bla bla. Betul, nggak perlu basa-basi yang kayak gimana nggak perlu. Ya dong, kita sibuk kan, ngapain basa-basi? Jadi poin aja. Betul, langsung to the point aja. Buka pintu langsung ngangkang. Nggak gitu juga ya. Jadi pokoknya buka pintu udah tahu, udah siap buat bertempur, itu aja gitu. Tanpa harus. Sementara kalau kita lihat FWB ini sendiri tentu masih melibatkan kayak emosional kayak gitu ya. Chit-chat, masih bla-bla bisa itu. saling berbagi, Flirting. masih bisa saling cerita. Tapi kalau betul. untuk sex buddy itu memang literally just for enak-enak and done. That's it. Jadi nggak perlu ada. Ini based on my experience ya. Jadi bukan mengeneralisasi. Jadi memang cukup punya plus minusnya di setiap hubungan kayak gitu. Nah sekarang kembali lagi ke teman-teman semua. Apakah FWB itu worth it buat teman-teman? Terutama yang ada di Indonesia ini, apakah itu worth it? Semua kembali lagi ke pilihannya masing-masing. Kalau aku pribadi, aku timnya kontra sebetulnya, Kak Bumi. Kontra ya? Kalau aku sih tergantung
semua manfaatnya. Bener juga ya. By the way pendengar, sekali lagi kita POV dari Geduda Podcast dan juga POV host ya. Setiap personal itu berbeda, setiap individu itu berbeda gitu. Jadi nanti benar atau tidaknya, atau cocok atau tidaknya terserah kamu ambil yang mana gitu. Benar. Tapi Kak Langit banyak yang berpikir, aduh orang yang suka sama FWB ini kayaknya negatif gitu loh. Karena dia kayak tadi menghindari tanggung jawab, kemudian juga nggak suka komitmen gitu. Tapi sebenarnya kalau kita coba pelajari atau lihat lebih dalam lagi, mungkin mereka juga ada beberapa kekhawatiran atau insecure gitu loh di dalam diri mereka gitu. Kalau kita pengen tahu nih, mungkin salah satunya kayak belum mandiri secara finansial gitu loh. Jadi kan banyak nih dari teman-teman kita, baik teman-teman di komunitas ataupun di teman-teman hetero gitu. Mereka kayak, aku nggak mau deh pacaran. Kenapa? Soalnya aku belum ada duit gitu loh. Yang ngapain pacaran tapi kita nggak bisa ngebayarin pacar kita, atau setidaknya kita nggak bisa split bill gitu. Mending di rumah daripada kita harus hang out, keluarin duit gitu-gitu. Bener banget. Jadi kita mau kasih tahu juga nih, jangan sampai ada stigma bahwasanya orang yang suka sama situasi FWB ini selalu negatif. Nah, mereka tuh punya alasan di balik itu. Betul banget. Apalagi ya? Trauma hubungan sebelumnya bisa juga kayaknya ya. Bisa juga. Jadi dia nggak siap nih. Udah, kita kayak yang aku bilang tadi, bisa dibilang mungkin audisi kalau dalam waktu bersamaan ada beberapa orang, atau juga mungkin kalau satu orang dia fokus, itu kayak trial version gitu loh. Kita coba dulu deh situationship ini mungkin 1 atau 2 bulan. Setelah itu kalau misalkan memang klik, ya udah kita upgrade nih ke premium pacaran, ada statusnya pacaran kayak gitu, nggak yang nggak ada status ini gitu. Terus beberapa di antara kita juga nih yang komunitas ya, ada yang namanya internalized homophobia gitu. Meskipun sebenarnya kita adalah satu di antara komunitas ini, tapi kadang kita itu bukan denial ya. Kalau denial kan kita benar-benar kayak nggak mau melakukannya. Aku nggak mau jatuh cinta sama cowok, dan aku nggak mau berhubungan seks sama cowok. Nah ini kayaknya dia tahu dia punya hasrat sama cowok, dan juga kalau misalkan ngelihat yang begitu-begitu langsung kayak gitu kan ya. Tapi dia ini kayak nggak mau berkomitmen. Aku nggak mau pacaran deh, tapi kalau misalkan cuma having fun itu aku mau, dan ini banyak terjadi di sekitar kita gitu. Jadi ya gitu, jadi ada alasannya. Atau juga mungkin selain tadi yang beberapa aku bilang, ini dia kayak, karena di Indonesia kan kita masih ada ini nggak se-welcome itu, bukan welcome sih ke Indonesia ya untuk disebut, karena kita udah ada sebenarnya dari zaman dulu di Indonesia komunitas ini. Jadi mungkin pengakuan aja, kita belum diakui seperti mungkin di negara-negara lain. Jadi ketika kita udah ada statusnya nih, kita pacaran, nah kita takut aja kayak ketahuan nih dua-dua ini pacaran. Kayak yang mungkin kita tahu nih, kalau cowok nonton bareng dikirain boti, kemudian hangout keseringan dikirain boti karena berdua aja nih. Nah jadi mungkin kita nggak mau komitmen itu, takut nanti kalau misalnya ketahuan resikonya luar biasa, baik ke pekerjaan, kehidupan, dan yang lain-lain gitu. Jadi seperti yang kita bilang tadi, ini mungkin kamu yang lebih paham ya. Kamu saat ini mau tetap aja ada di situationship, atau mungkin kamu mau udahan, atau mungkin kamu mau banting setir atau naik level berikutnya yaitu ke pacaran. Bener Langit, FWB ini enak sebenarnya, nggak ada tanggung jawab, kita bebas kemana-mana. Tapi kalau kelamaan ini nggak sehat. Ini bisa makan mental kita, kayak tadi jadi nggak bisa marahin dia, tapi sebenarnya kita cemburu. Sebetulnya untuk hubungan FWB-an ini punya banyak banget ya pro kontra seperti sudah kita bahas di awal. Dan memang kembali lagi bagi teman-teman yang melihat hubungan ini baiknya seperti apa gitu. Jadi kita juga nggak bisa menghakimi, karena memang setiap orang ada memilih untuk membangun hubungan ini. Artinya mereka sudah tahu konsekuensinya, mereka sudah paham apa yang mereka butuhkan sebetulnya. So teman-teman, sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini, ada beberapa poin yang menjadi highlight untuk kita agar hubungan FWB ini tetap terjalin secara sehat. Maka ada beberapa hal yang
memang teman-teman harus tentukan di awal, yaitu apakah hubungan ini sifatnya eksklusif atau tidak, apakah hubungan ini tuh juga cuma sebatas fisik atau juga ada melibatkan emosional, karena ini sangat berbahaya juga ya kalau seandainya yang tadinya fisik berubah menjadi ada hubungan emosional yang tadinya hanya cuma untuk fun-fun malah jadi bumerang untuk yang menjalani FWB. Dan yang paling penting adalah batasan privasi. Nah, ini penting banget nih. Iya, ini penting banget karena dalam FWB sudah pasti dia tidak akan menjalin hubungan hanya dengan satu orang. Yep. Dia mau jalan dengan siapa, dengan si A, dengan si B, dengan Bambang, dengan Dono, atau dengan Budi dan siapapun, atau dengan Wati, atau dengan siapapun, itu kan bukan hubungan atau bukan tanggung jawab dari dia ya, karena memang itu adalah hal yang perlu dibatasi. Jadi memang untuk privasi ini perlu dibatasi banget deh ketika teman-teman memilih untuk menjalin hubungan FWB ini, sehingga biar tetap sehat. Mungkin hal-hal yang tadi itu, poin-poin yang tadi itu perlu dijelaskan atau perlu di-clearkan dari awal ya. Iya, betul. Aku teringat ke episode kita sebelumnya yang open relationship gitu, hubungan terbuka. Semacam mirip-mirip ya, hubungan tanpa status ini bukan untuk orang biasa. Ini untuk orang luar biasa. Karena ini berat nih. Betul. Bisa kena mental, apalagi kalau misalkan udah melibatkan perasaan terlalu jauh. Yang namanya hubungan tanpa status bisa nyaman untuk waktu sementara. Tapi kalau salah satu dari kita itu butuh kepastian, biasanya lama-lama itu bakal jadi menyakitkan. Karena manusia itu pada dasarnya bisa menahan ketidakjelasan untuk waktu yang sebentar, tapi sulit untuk menahan dalam waktu yang lama atau selamanya. Jadi tetap hubungan ini kalau misalnya untuk jangka panjang tidak direkomendasikan karena manusia butuh pengakuan. Semua pilihan kembali ke teman-teman. Kita nggak bisa menghakimi karena setiap orang tentunya punya alasan tersendiri ketika menentukan untuk menjalin hubungan FWB seperti ini. Silakan komentar ya kalau yang ada pengalaman sendiri tentang hubungan tanpa status. Sekarang ini kita dapat baru aja masuk ke ruang studio. Informasi dari tim ini banyak yang dengar, masih 80% belum subscribe. Jadi jangan lupa untuk subscribe di YouTube atau di mana aja nih, kita punya TikTok, kemudian juga Spotify dan Apple Podcast ya dengan nama yang sama garuda.id. Semoga informasi atau bincang-bincang kita di episode kali ini dapat menjadi informasi tambahan buat teman-teman semua, sehingga teman-teman juga dapat menjadi lebih bijak dalam membangun sebuah komitmen atau relasi, terutama dalam hubungan romansa. Untuk itu saya Langit pamit undur diri, dan tentunya bersama rekan setia saya Bumi juga pamit. Kita ketemu pekan depan. Enggak ding, episode depan maksudnya. Bye.